Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang boleh bertemu kembali dengan saudara-saudari, tentunya di dalam kondisi yang tubuh dalam keadaan sehat dan tentunya di dalam semangat yang semakin menyala-nyala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami datang untuk menawarkan dan memberikan satu resep kebahagiaan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini, dengan memberikan satu jaminan kepastian tentang berakhirnya semua penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu kali ada seorang anak yang mana orang tuanya adalah seorang pelaut. Ketika dia pergi mengantarkan orang tuanya, yaitu ayahnya, untuk pergi berlayar beberapa waktu lamanya. Sementara si ayah itu pergi mengadakan pelayaran, lalu beberapa bulan kemudian si anak itu, seorang gadis kecil itu, dia pergi ke tempat yang sama dari mana dia memberangkatkan ayahnya beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Oleh karena ayahnya berpesan kepada dia, "Anakku, Bapak akan pergi namun tidak akan lama. Bapak segera akan kembali dan kita akan bertemu lagi." Mengingat ucapan dari orang tua kekasih ini, ayahnya yang tercinta, maka waktu yang ditentukan oleh ayahnya tiba. Dia pergi ke dermaga untuk menantikan kedatangan papanya. Saudara-saudaraku, dari pagi dia sudah pergi. Dia mulai duduk di dermaga itu dan menatap jauh ke lepas pantai, melihat apakah ada kapal yang datang. Dia dengan sabar menantikan dan dia dengan sabar melihat berulang-ulang. Kemudian dia duduk kembali karena dia melihat belum ada tanda-tandanya. Lalu menit demi menit berjalan, jam demi jam berlalu. Dia berdiri kembali dan melongok melihat jauh ke lautan. Apakah ayahku sudah datang? Dia menantikan kedatangan ayahnya. Ketika jam itu semakin berjalan, maka sore hari pun tiba. Beberapa orang mulai pesimis dan mengatakan kepada gadis kecil ini, "Nak, mari kita pulang. Bapamu belum datang. Biarlah kita menantikannya di rumah, karena dia belum datang." Dia mengatakan, "Tidak, papaku berjanji, dia akan datang hari ini. Dia akan datang untuk menjumpai saya. Dia berjanji mau datang untuk menemui saya." Tetapi banyak orang yang mengatakan, "Tidak anakku, mari kita pulang. Papamu belum datang." Saudara-saudaraku, dengan keyakinan dia tetap menunggu dan menunggu. Di kisah itu diceritakan, pada akhirnya ayah itu tidak datang pada hari itu. Tentunya ada kekecewaan. Sebagai manusia, kita hanya bisa berencana. Namun keputusan Tuhanlah yang terjadi. Saudara-saudara, apakah kita mengerti bahwa seperti itulah perjalanan kehidupan kita pada saat ini? Kita menjalani kehidupan ini dengan satu ketidakpastian tentang rencana-rencana kita, angan-angan hidup kita. Kita merencanakan semua berjalan dengan baik. Namun, hanya keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kenapa? Karena hanya Dialah Allah yang Maha Tahu. Saya mau membawa satu pemikiran kita tentang satu peristiwa yang pada saat ini mulai diragukan oleh banyak orang. Apa itu? Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah Anda tahu? Apakah Anda pernah mendengar, berapapun pada saat ini usia Anda, pernahkah Anda mendengar bahwa ketika kita masih kecil, orang tua kita mengatakan Yesus akan datang? Ketika kita bertanya kepada orang tua kita, dia juga mengatakan pada waktu dia masih kecil, mereka mengatakan Yesus segera datang. Hingga zaman kita pada saat ini,
ungkapan itu, kalimat itu tetap kita dengarkan. Yesus akan datang segera. Lalu, kapan dia datang? Apakah ini hanya janji-janji saja? Apakah ini hanya sekedar ungkapan menyenangkan hati umat-umat Tuhan? Bahwa dia akan datang, namun tidak datang juga. Apakah ini mengkhawatirkan kita? Apakah ini membuat hidup kita menjadi gelisah? Saya mau mengajak pemahaman kita, pemikiran kita kepada satu firman Tuhan. Saya mau membuktikan bahwa janji itu akan segera terpenuhi. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius, kitab Matius, pasalnya yang ke-24. Dalam Matius pasal 24, ayatnya yang ketiga, ini adalah diskusi antara Yesus dengan murid-muridnya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kitab Injil Matius pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Secara pribadi mereka berbincang-bincang. Lalu murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kesudahan dunia ini dari sejak zaman murid-murid itu sudah mulai didengungkan. Hingga zaman kita ini sudah cukup lama, sudah cukup panjang saudara-saudara. Namun apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan memberikan satu kekuatan bagi kita. Bahwa ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus, apa tanda-tanda, apa gerangan kiranya yang menjadi pertanda kedatanganmu yang kedua kali dan juga kesudahan dunia ini? Maka Yesus menjawab di dalam ayat 6 dan 7. Di pasal yang sama, kitab Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Yesus menjawab, salah satu tanda dari kedatangannya dan kesudahan dunia ini adalah kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tahun ini, tahun 2016, kita sudah mendengarkan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Ada peperangan yang tidak berkesudahan. Selalu terjadi peperangan, baik itu perang antar negara, baik itu perang antar suku, baik itu perang antara sesama keluarga, dan banyak lagi. Banyak sekali berita-berita peperangan yang kita telah dengarkan. Kemudian, apalagi yang dikatakan di sini? Ketika kita mendengarkan informasi atau berita tentang peperangan itu, kita juga akan mendengarkan berita tentang kelaparan dan gempa bumi. Ya, sampai saat ini, tahun 2016, masih banyak negara-negara miskin di dunia ini yang tidak mampu memberikan makan kepada warganya, sehingga mereka masuk dalam urutan-urutan negara termiskin di dunia ini. Bukankah ini Tuhan sudah nubuatkan? Bukankah ini adalah salah satu tanda bahwa dunia ini akan segera berakhir? Bukan hanya itu saudara-saudaraku. Ketika Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda dari kesudahan dunia ini adalah akan terjadi perang, kerajaan melawan kerajaan, negara melawan negara, suku melawan suku, akan ada gempa bumi seperti yang kita sudah lihat dan rasakan, akan ada juga kelaparan seperti yang kita lihat dan kita saksikan di berbagai tempat. Namun Yesus mengatakan satu hal, janganlah kamu menjadi gelisah. Kenapa saudara-saudaraku jangan menjadi gelisah? Tuhan tidak mau umat-umatnya
menjadi gelisah. Konsentrasinya untuk menantikan Yesus terganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya, sehingga gantinya mereka fokus menantikan Yesus. Sekarang mereka fokus untuk menanggapi semua peristiwa yang terjadi di lingkungannya, sehingga terabaikanlah fokusnya untuk menantikan Yesus. Dan ketika Yesus datang, mereka didapati tidak siap sedia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, memberitahukan dari awal, apa tanda-tanda dari kedatangan anak manusia itu. Ya, bukankah luar biasa saudara-saudara? Ya, dia beritahukan kepada kita ciri-cirinya seperti apa, supaya kita jangan kaget, jangan menjadi gelisah. Namun ketika itu terjadi, katakanlah dalam hati, amin, amin. Karena ternyata firman Tuhan benar. Karena ternyata apa yang dinubuatkan Tuhan itu benar. Satu demi satu akan terlaksana. Satu demi satu akan tergenapi. Itu artinya janji itu pun segera juga akan tergenapi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat di pasal yang sama, Matius pasal 24 ayatnya yang ke-29. Apa dikatakan di sana? Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Wah, saudara-saudara, bukan main. Bukan main. Bukan hanya kita manusia yang hidup ini yang akan memenuhi, menggenapi nubuatan. Namun juga kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa alam ini akan memenuhi nubuatan-nubuatan yang Yesus telah katakan. Apa itu? Matahari menjadi gelap. Saudara-saudara, tahun 2016 sekitar bulan Maret yang lalu, kita menyaksikan gerhana matahari total. Gerhana matahari total, khususnya di beberapa tempat yang ada di Indonesia ini. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang menyatakan bahwa janji akan kedatangan Yesus itu akan segera terpenuhi. Kenapa? Ya, karena ciri-cirinya sudah mulai terjadi lagi. Terjadi gerhana matahari, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2015, di salah satu negara di belahan barat, katanya banyak sekali orang-orang yang dikagetkan ketika mengendarai kendaraan, ketika mereka mendengarkan suara seperti trompet dari atas langit. Wah, luar biasa saudara-saudara. Suara apa gerangan itu? Ya, suara apa itu gerangan? Namun walaupun sampai saat ini tidak diketahui itu suara apa, tapi kita percaya bahwa itu juga adalah salah satu tanda-tanda dari kedatangan Yesus atau kesudahan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa kedatangannya pasti dan akan segera. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang kitab ini katakan, apalagi yang firman Tuhan ini katakan, sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang meyakinkan kita bahwa itu bukan hanya janji atau omong kosong belaka, tapi sebuah janji yang akan segera terpenuhi dan akan segera dipenuhi oleh Yesus. Mari kita buka kitab kita selanjutnya di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini yang menjadi tanda kedatangannya? Sungguh luar biasa, bukan?
Semua yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu, saudaraku, semua sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Apalagi yang belum terjadi, yang terkatakan, yang dituliskan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Ya. Coba mari kita lihat. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah banyak sekali contohnya, saudara-saudara. Lihat yang korupsi, ya, koruptor-koruptor keluar masuk dari KPK, diperiksa karena apa? Cinta diri, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak puas akan kehidupannya. Mereka membual. Coba lihat saudara-saudara, pembual, mereka mengungkapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah hanya mereka yang tahu. Ya, beberapa kali kita menonton acara-acara televisi di Indonesia ini, ada beberapa stasiun swasta yang membuat talk show di beberapa media televisi. Lihat perdebatan-perdebatan yang sering terjadi, membual, ya, membual. Terkadang sampai berani mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang memang tidak benar-benar terjadi, hanya untuk membual. Kemudian mereka menyombongkan diri, memfitnah. Ya. Mereka juga berontak kepada orang tua. Bayangkan saudaraku, berontak kepada orang tua. Anak-anak berontak kepada orang tua. Banyak sekali peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca di media-media, yang kita lihat di media-media elektronik. Bagaimana anak-anak mulai durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak mulai durhaka kepada setiap orang. Itu terjadi. Artinya Yesus segera datang. Saudara-saudaraku, apalagi yang Yesus katakan? Apalagi yang firman Tuhan katakan? Di dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Daniel pasal 12 ayatnya yang keempat. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang dikatakan roh kepada Daniel? Daniel, sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah itu. Kenapa? Karena pada akhir zaman akan banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Apa yang menjadi ciri-ciri kedatangan Yesus berikutnya? Menurut kitab Daniel, pengetahuan bertambah-tambah. Waduh saudaraku, kalau mau bicara tentang kecanggihan teknologi, apa sekarang yang tidak dapat dibuat? Apa? Semua bisa, saudara. Semua bisa. Lihat, bayangkan. Apa sekarang yang paling ngetren hingga tahun ini, tahun 2016 ini? Gadget, handphone, Android. Hampir setiap minggu, setiap bulan ada seri-seri yang terbaru. Ini menunjukkan bahwa kepintaran, kecerdasan, pengetahuan dengan cepat bertambah, dengan pesat bertambah. Minggu ini keluar seri tipe ini, minggu depan sudah keluar lagi seri tipe ini, minggu depannya lagi keluar lagi seri tipe ini. Luar biasa saudara-saudara. Pengetahuan bertambah-tambah menunjukkan bahwa nubuatan itu terpenuhi dan Yesus akan segera datang. Baik, di dalam Lukas pasal 21 ayat 25. Lukas 21 ayat 25. Lukas 21 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang lain yang diberikan, yang diberitahukan kepada kita bahwa akan ada rasa takut, rasa kebingungan yang dihadapi oleh orang-orang banyak sehubungan dengan gelora-gelora laut. Kita sudah melihat bagaimana peristiwa tsunami, ya, beberapa tahun yang silam meluluh lantakkan semua kota-kota yang dilalui oleh gelombang-gelombang laut itu. Luar biasa saudara-saudara.
Tapi itulah yang terjadi. Itulah membuktikan bahwa Yesus itu akan segera datang. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudaraku, perhatikan ayat ini. Ketika kita menghadapi kebimbangan, ketika kita menghadapi kegelisahan oleh karena masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup ini, maka firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan. Dia melihat Yesus datang di awan-awan dengan segala kekuasaan, dengan segala kemuliaannya. Dan ayat yang ke-28 mengatakan apa? Apabila semuanya itu mulai terjadi, apabila semuanya tadi itu yang kita sebutkan itu, tanda-tanda itu, tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, baik yang sudah tergenapi maupun mungkin ada yang belum tergenapi, apabila itu sudah mulai terjadi, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita? Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak mau seorang pun dari kita binasa. Dia tidak mau seorang pun dari antara kita binasa di dalam dosa kita. Dia tidak mau ketika Yesus datang kita tidak siap. Itu sebabnya ketika murid-murid itu bertanya di atas bukit Zaitun, ketika mereka berbincang-bincang dengan Yesus, kapankah gerangan itu saat kedatanganmu itu? Yesus memberikan tanda-tandanya. Dia memberikan tanda-tandanya yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Ketika kita melihat dan merasakannya, maka sebagai orang-orang yang berharap akan kedatangan Yesus, maka kita akan bangkit. Kita akan bangkit, kita akan mengangkat muka kita. Kenapa? Karena Yesus, si penyelamat itu, segera datang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sudah ada berapa banyak tanda yang saudara-saudara pernah lihat, pernah rasakan sehubungan dengan tanda-tanda kedatangan Yesus? Bangkitlah, angkatlah mukamu, dia segera datang. Yesus segera datang, saudara. Dia segera datang. Dia telah memberitahukan tanda-tandanya. Dia telah memberitahukan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan dia. Dan semua yang dia beritahukan itu telah terjadi satu persatu. Itu artinya dia akan segera datang. Dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayatnya yang ke-14. Apa dikatakan firman Tuhan? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku, di dalam kitab Yohanes, dia akan pergi dan akan kembali. Ketika ditanya apa tandanya, dia sudah beritahukan semua tanda-tandanya kepada kita. Kita bisa melihat bahwa tanda-tanda itu telah terjadi. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui menjelang kedatangan Yesus, dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil keselamatan ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Setelah Injil ini sampai kepada seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka giatlah melakukan penginjilan. Karena Yesus mengatakan, Injil ini akan diberitakan, dia akan datang.
Yesus memberitahukan bahwa dia akan segera datang. Dia telah memberitahukan tanda-tandanya. Dia telah memberitahukan apa peristiwa yang akan mendahului kedatangannya. Dan kita semua telah melihat dan menyaksikannya. Persiapkan dirimu, karena Yesus akan segera datang. Persiapkan dirimu dengan kesungguh-sungguhan, karena dia segera datang di awan-awan. Dengan semua bala tentara sorga, dengan bunyi trompet yang akan menggetarkan dunia kita ini. Kita akan diangkat segera, tinggal bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya di dalam kerajaan sorga. Setelah itu masuk ke dunia yang baru dan hidup bersama dengan Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan dan harapan kita bersama. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyanggupkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang telah mengutus anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Yesus yang telah menjadi korban keselamatan bagi masing-masing kami, manusia yang berdosa ini. Dia telah datang ya Bapa, menjadi contoh dan teladan. Dan pada saat ini, dia berada di dalam kerajaan sorga. Namun dia berjanji akan datang segera menjemput kami, umat-umatmu yang setia kepadamu seumur hidup kami. Tanda-tanda kedatanganmu kau telah nyatakan kepada kami. Dan kami telah melihat serta merasakan semuanya itu terjadi. Tuhan, bantu kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatanganmu yang tidak lama lagi. Diberkatilah kiranya seluruh pemirsa yang telah menyaksikan akan renungan rohani ini. Kiranya ini boleh membekali mereka di dalam menantikan kedatangan Tuhan